Jaka Lelana Si Dewa Mesum, karya Kang Ramli author. Chapter ketiga, Jaka Lelana dan Burung Raja Wali. Siapakah gerangan kakek aneh dan muridnya itu? Ya, kakek aneh itu bergelar Raja Gila. Ia adalah seorang tokoh perguruan bambu kuning yang beradat aneh dan tidak memiliki tempat untuk tinggal. Dan gadis itu bernama Ranjani, seorang gadis periang berusia sekitar 16 tahun. Selama lebih dari 3 tahun, ia berguru kepada si Raja Gila. Selama itu pula, Ranjani selalu mengikuti kemanapun sang guru membawanya. Gadis ini adalah seorang yatim piatu yang dulu pernah menetap di wilayah kota itu. Ayahnya yang bernama Ki Dharma, seorang pedagang obat-obatan yang memiliki toko besar dan terkenal sebagai tabib ahli obat di wilayah kota sebelum pusat kekuasaan dipindahkan dari Kerajaan Medang di Jawa Timur dan berganti nama menjadi Kerajaan Mataram. Ibu Ranjani telah meninggal dunia sejak ia berusia 10 tahun. Saat itu, perpindahan Kerajaan Medang baru berlangsung sekitar 1 bulan. Pada masa itulah terjadi sebuah peristiwa tragis dalam keluarga Ki Dharma. Muncul segerombolan perampok yang menyamar sebagai orang dari perusahaan pengangkut barang. 4 orang itu menawarkan jasa untuk mengangkut barang milik Ki Dharma. Pada masa tersebut, di berbagai wilayah bekas Kerajaan Medang, banyak rakyat yang menyewa gerobak untuk mengangkut harta benda mereka. Karena tak sedikit rakyat jelata yang ikut pindah ke wilayah kerajaan baru. Namun, hal itu tidak berlaku bagi Ki Dharma. Usianya yang telah lanjut tak memungkinkan dirinya untuk meninggalkan tempat tinggal itu. Ia memilih tetap menetap di sana. Ki Dharma memiliki seorang sahabat bernama Ki Sura, tokoh yang dahulu dikenal berjasa untuk membantu para pejuang dan perguruan pengemis dalam mengusir penjajah serta membasmi pemberontakan di wilayah Kerajaan Medang 20 tahun silam. Namun, Ki Sura tiba-tiba menghilang. Ia pergi selama lebih dari 2 tahun dan tak pernah kembali lagi sejak Ki Dharma memintanya mencari bahan obat-obatan. Di kediaman Ki Dharma juga tinggal seorang gadis bernama Rusmini, pembantu yang sangat setia yang telah lama untuk membantunya. Namun, Rusmini akhirnya dibawa pergi oleh seorang tokoh wanita bernama Kemuning Gading. Kemuning Gading adalah seorang tokoh persilatan golongan putih sekaligus kakak kandung Ki Dharma. Kemuning Gading datang mengunjungi adiknya dari wilayah yang jauh di pesisir utara. Ia adalah istri seorang saudagar kaya di wilayah Selat Madura. Namun kehidupan kakaknya itu ternyata jauh dari kata bahagia karena sang suami gemar bermain perempuan. Akhirnya, Kemuning Gading berpisah dari suaminya karena tak tahan hidup dalam tekanan batin yang berkepanjangan. Ketika muncul kembali, Kemuning Gading telah menjadi seorang nenek berilmu tinggi. Awalnya ia berniat membawa Ranjani pergi bersamanya. Namun Ki Dharma merasa sangat kehilangan bila anak gadis satu-satunya itu dibawa pergi. Sebagai gantinya, ia mengizinkan Rusmini, pembantunya yang setia, untuk ikut bersama sang kakak. Rusmini memang seseorang gadis yang sangat lincah dan bertulang baik, sangat cocok untuk mempelajari ilmu-ilmu kedijagiaan. Akhirnya, Ki Dharma tak dapat menolak keinginan kakak perempuannya. Sejak saat itu, Ki Dharma hanya tinggal berdua dengan Ranjani. Inilah sebabnya ia memilih tetap tinggal dan tak ikut pindah, terlebih Ranjani masih berusia gadis tanggung. Selain itu, Ki Dharma juga masih mengharapkan kembali Jaka Lelana, pemuda asal lereng Gunung Kabut. Karena itulah,
Tawaran jasa pengangkutan barang itu ditolak oleh Ki Dharma dengan kata-kata halus. Tak disangka olehnya, orang-orang tersebut adalah kawanan perampok yang dikenal dengan nama setan gila dari Andalus. Melihat kecantikan Ranjani yang masih belia, mata mereka pun berbinar penuh nafsu. Sikap kurang ajar itu membuat Ki Dharma naik pitam. Keempat setan gila mengekeh tertawa. Lalu mereka semua turun tangan untuk memberesi orang tua itu. Pertarungan tak seimbang pun terjadi. Namun, perlawanan Ki Dharma sia-sia belaka. Karena sepanjang hidupnya, ia lebih menekuni ilmu pengobatan daripada ilmu kedijagiaan. Laki-laki tua itu tewas dengan keadaan mengenaskan. Ranjani menjerit histeris menyaksikan kematian ayahnya. Namun dengan cepat gadis itu ditotok hingga tak berdaya. Tak lama kemudian, kawanan setan gila telah memendal kuda meninggalkan tempat itu sambil membawa harta rampasan dan menggondol pergi Ranjani. Di tengah perjalanan, mereka berpapasan dengan seorang kakek yang aneh, tak pernah mengenakan baju kecuali selembar celana butut penuh tambalan. Ya, dia adalah si Raja Gila. Orang tua itu berhasil menewaskan 3 orang dari kawanan setan gila dan merebut Ranjani dari tangan mereka. Seorang di antaranya berhasil meloloskan diri sambil mengancam akan membuat perhitungan dengan si Raja Gila di kemudian hari. Demikianlah selama lebih dari 3 tahun Ranjani hidup bersama kakek yang bergelar Raja Gila, yang tak pernah memiliki tempat tinggal tetap. Hingga akhirnya mereka menetap di lereng tebing yang sunyi dan jauh dari keramaian manusia. Seperginya kedua guru dan murid itu, muncullah sesosok tubuh dari balik batu. Ya, dia adalah Jaka Lelana. Pemuda itu secara kebetulan baru saja merayap naik ke atas tebing. Selama 2 hari ia melakukan perjalanan tanpa tujuan yang jelas, hingga langkahnya mengantarkan dirinya ke tempat tersebut. Justru tempat inilah yang kelak akan mengubah jalan hidupnya. Tentu saja, Jaka Lelana tidak melihat keberadaan Raja Gila di situ, karena kakek itu telah lebih dahulu meninggalkan puncak tebing sejak selesai minum teh tadi. Letih sekali tubuhku. Sebaiknya aku beristirahat terlebih dulu. Tapi kulihat di sini tak ada tempat berteduh yang baik, gumam Jaka Lelana. Tiba-tiba matanya terbelalak. Di hadapannya tergeletak sebutir telur raksasa, hampir sebesar nyiru. Benda aneh itu berasal di sela-sela batu karang, dikelilingi tumpukan ranting dan rumput kering. Wele. Telur apa ini? Kok kelihatannya besar sekali? Seumur hidup baru kali ini aku melihat telur sebesar ini, ucap Jaka Lelana sambil menggaruk-garuk kepala yang tidak gatal. Ia berpikir sejenak, mencoba menebak telur apakah itu, namun ia tak juga mampu menerkanya. Peduli telur apapun itu, perutku sudah 2 hari tak diisi makanan. Telur ini pasti enak bisa mengganjal perutku yang keroncongan, pikirnya. Tanpa ragu, Jaka Lelana melompat mendekat untuk memeriksa telur itu, lalu mencoba mengangkatnya. Lumayan cukup berat, pasti bisa mengenyangkan isi dalam perutku, desisnya sambil tertawa kecil sambil memeluk telur raksasa itu. Tiba-tiba sebuah titik putih meluncur pesat dari udara. Semakin lama semakin dekat. Ternyata seekor burung Raja Wali raksasa sedang menukik tajam ke arah tebing. Jaka Lelana terkejut ketika mendadak terdengar suara kepakan menggetarkan di udara dan di atas kepalanya. Jaka Lelana langsung merefleks. Ia berguling menjauh dari atas telur. Belum sempat ia menyadari apa yang terjadi, tubuhnya telah dicengkram sepasang cakar yang sangat kuat. Dalam sekejap saja, tubuhnya terangkat dan melayang ke udara.
Mata pemuda itu membelalak saat mengetahui bahwa yang menyambar tubuhnya adalah seekor Raja Wali raksasa. "Celaka aku! Aku dibawa terbang olehnya! Oh, tolong!" seru Jakalelana dengan wajah terperangah. Hempasan angin dari kepakan sayap burung tersebut membuatnya memeluk erat telur raksasa tersebut. Tak terduga olehnya, Raja Wali itu justru mencengkram telur tersebut dengan kuat. Sekejap saja tubuh Jakalelana telah terbawa membumbung tinggi ke angkasa. Dua sosok tubuh berkelebat naik ke atas tebing. Mereka tak lain adalah si Raja Gila dan murid gadisnya. Kedua mata kakek itu membelalak saat melihat sesosok manusia yang memeluk erat telur raksasa telah dibawa terbang oleh seekor Raja Wali besar. Dalam sekejap, burung Raja Wali itu telah melayang jauh dan lenyap di balik tebing yang menjulang ke langit. "Kakek, itu loh burung besar yang kau ceritakan." "Astaga, dia mencengkeram seseorang. Siapa dia, kek, manusia itu?" teriak Ranjani dengan wajah terperanjat. "Benar muridku, kita terlambat datang rupanya. Ada manusia yang hendak mencuri telurku. Ternyata ia telah digondol oleh burung raksasa itu," ujar si Raja Gila dengan nada kecewa. "Oh, dasar nasibku yang sial. Lenyap sudah impianku untuk memiliki anak burung Raja Wali itu dan untuk menangkap induknya," gerutu si Raja Gila dengan wajah muram. "Aku yang salah, kek. Kalau aku gak menyuruhmu pulang, tentu kau bisa menangkap burung Raja Wali itu. Aku pun ingin sesekali memiliki anak burung raksasa itu," ucap Ranjani sambil menundukkan kepala. "Hehehe, kau tak bersalah apa-apa muridku. Hanya nasib kita saja yang sedang sial," kata si kakek sambil tertawa terbahak-bahak. Entah siapa yang telah digondol burung Raja Wali itu," gumam Raja Gila sambil mata menatap ke arah langit. Keduanya masih memandangi arah lenyapnya burung raksasa itu dan beberapa saat lamanya, dan tak lama kemudian terdengar helaan napas panjang dari Raja Gila. "Ya, sudahlah muridku, mari kita pulang saja." Ranjani hanya mengangguk pelan. Tak lama kemudian kedua guru dan murid itu berkelebat meninggalkan tebing tersebut dan lenyap dari pandangan. Bersambung.